Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh soleha? Semoga hari ini semuanya sehat dan tetap semangat. Baik, Bunda akan melanjutkan pelajaran tematik kita hari ini ya. Baik anak soleh soleha, kita akan melanjutkan pelajaran hari ini yaitu sistem peredaran darah manusia ya. Nah, sistem peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem peredaran darah tertutup berarti mengalir melalui pembuluh darah, dan peredaran darah ganda berarti darah memasuki jantung 2 kali dalam satu peredaran. Peredaran darah ganda terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari dulu bagaimana sih proses peredaran darah pada tubuh kita. Silahkan disimak baik-baik ya. Bunda sudah menggambar jantung dengan yang sangat sederhana ya. Jadi jantung ini Bunda bagi 4 ya. Kemudian nomor 1 ini adalah serambi kanan, nomor 2 adalah bilik kanan, nomor 3 adalah serambi kiri, nomor 4 adalah bilik kiri. Jadi di bagian atas itu adalah serambi, di bawah adalah bilik. Nah, perhatikan anak soleh soleha, serambi kanan dan bilik kanan ketika ada di hadapan kalian atau ketika kalian akan melihat gambar, maka dia ada di bagian kiri kalian ya. Serambi kanan dan bilik kanan ada di bagian kiri kalian, serambi kiri dan bilik kiri ada di bagian kanan kalian. Jadi ini adalah gambar paten ya, ketika kalian melihat soal di buku akan seperti ini. Jadi jantung ini serambi kanan dan bilik kanan ada di bagian kiri kalian, serambi kiri dan bilik kiri ada di bagian kanan kalian. Oke anak soleh soleha, silahkan kalian simak bagaimana proses peredaran darah pada tubuh kita. Kan perhatikan darah yang ada di bilik kanan, di sini dipompa ya nak. Ingat, yang memompa darah adalah bilik dan yang menerima darah adalah serambi kiri. Jadi kinerja bilik itu lebih keras daripada serambi karena bilik yang memompa sedangkan yang menerima adalah serambi. Jadi kerjanya bilik itu lebih keras daripada serambi. Nah, darah yang ada di bilik kanan dipompa menuju ke paru-paru. Nah, dari paru-paru darah ini diteruskan ke serambi kiri. Darah yang ada di serambi kiri diteruskan ke bilik kiri. Nah, di sini terjadilah pemompaan darah lagi. Darah dipompa menuju ke seluruh tubuh. Kemudian dari seluruh tubuh, darah dibawa ke jantung di bagian serambi kanan. Nah, di serambi kanan diteruskan lagi ke bilik kanan. Nah, darah dipompa lagi menuju paru-paru. Nah, seperti itulah seterusnya proses peredaran darah pada tubuh kita. Darah yang ada di bilik kanan dipompa ke paru-paru, kemudian dari paru-paru diteruskan ke serambi kiri, di serambi kiri diteruskan ke bilik kiri, di bilik kiri dipompa lagi menuju ke seluruh tubuh. Nah, kemudian darah yang ada di serambi kanan, bilik kanan itu darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Nah, darah yang mengandung banyak karbon dioksida atau CO2 itu adalah darah kotor. Sedangkan darah yang ada di serambi kiri dan bilik kiri adalah darah yang mengandung banyak oksigen, yaitu adalah darah bersih. Nah, bagaimana prosesnya sehingga di bagian kiri ini semua darah bersih, di bagian kanan semua adalah darah kotor. Nah, perhatikan darah yang ada di bilik kanan adalah darah yang mengandung karbon dioksida, adalah darah kotor, dipompa ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadilah pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Nah, akhirnya darah yang keluar dari paru-paru ini sudah bersih diteruskan ke serambi kiri. Jadi disinilah mengandung darah bersih lagi, masih darah bersih, oksigen ya. Kemudian teruskan ke bilik kiri, masih darah bersih dipompa. Jadi yang dipompa ke seluruh tubuh adalah dari darah bersih nak. Jadi darah yang dipompa di bilik kiri ini adalah darah bersih yang akan diteruskan ke seluruh tubuh. Nah, ketika darah kita sudah mengalir ke seluruh tubuh, terjadilah proses pembakaran untuk menghasilkan energi yang akan kita
pakai. Nah, proses pembakaran ini akan menghasilkan karbon dioksida, sehingga darah yang akan kembali ke jantung adalah darah yang kotor. Darah yang kotor akan masuk ke serambi kanan, diterima, kemudian diteruskan lagi ke bilik kanan. Nah, di sini masih darah kotor yang dipompa ke paru-paru. Di paru-paru sinilah terjadi pertukaran antara darah yang mengandung banyak karbon dioksida ke darah yang mengandung oksigen. Jadi seperti itulah alur peredaran darah pada tubuh kita. Kemudian anak soleh-soleha, peredaran darah itu terbagi atas dua ya, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, yang mana peredaran darah besar, yang mana peredaran darah kecil? Ternyata peredaran darah besar itu adalah peredaran darah yang memompa darah ke seluruh tubuh. Berarti dari jantung, ini bilik kiri ya, dia dari bilik kiri ya. Bilik kiri ini sudah bagian jantung, berarti dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung ya. Ini adalah peredaran darah besar. Jadi dia dari bilik kiri, jantung bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh, dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Inilah namanya peredaran darah besar. Nah, peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, yaitu namanya adalah arteri. Jadi kalau jantung menuju ke seluruh tubuh, dia melalui pembuluh darah arteri. Kemudian kalau dari seluruh tubuh kembali ke jantung, dia melalui namanya pembuluh darah vena. Jadi kalau dari jantung ke seluruh tubuh, ya dia melalui pembuluh darah arteri. Kalau dari seluruh tubuh kembali ke jantung, dia melalui vena. Oke, sekarang bagaimana peredaran darah kecil? Peredaran darah kecil itu dari bilik jantung bilik kanan ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung ya. Dari jantung bilik kanan menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Jadi jantung, paru-paru, kembali lagi ke jantung serambi kiri. Nah, sama pembuluh darah yang dilalui dari jantung ke paru-paru adalah namanya arteri. Kemudian dari paru-paru kembali ke jantung, nama pembuluh darah yang dia lalui adalah pembuluh vena. Oke anak soleh-soleha, itulah sekilas tadi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Jadi kalian harus sudah paham ya bagaimana proses peredaran darah pada tubuh kita. Dan peredaran darah pada tubuh kita itu ada yang namanya besar, ada yang kecil. Kemudian dilalui oleh pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Cukup ini yang kalian pahami hari ini. Ini sangat penting kita pelajari karena sering sekali masuk di ujian nasional. Jadi anak soleh-soleha, semoga paham dengan penjelasan Bunda. Tugasnya silahkan buka halaman 12. Ayo berlatih, kerjakan nomor 1 dan 2 ya nak. Nah, sekarang kita akan belajar sistem peredaran darah pada hewan. Seperti pada manusia, semua hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Nah, peredaran darah pada hewan berfungsi membawa cairan ke seluruh tubuh, baik itu berupa darah maupun namanya hemolimfa. Nah, sistem peredaran darah pada hewan dibedakan menjadi dua macam, yaitu peredaran darah terbuka dan tertutup. Kenapa dinamakan dengan sistem peredaran darah terbuka? Karena darah ataupun hemolimfa dialirkan tidak melalui pembuluh, tetapi langsung dialirkan ke dalam rongga tubuh. Sistem ini dijumpai misalnya pada hewan serangga. Sistem peredaran darah serangga terdiri atas jantung dan pembuluh nadi. Jantung pada serangga disebut jantung pembuluh. Sementara itu, darah dan cairan tubuh pada serangga disebut dengan hemolimfa. Arah aliran hemolimfa dimulai dari jantung pembuluh yang berdenyut hingga memompa hemolimfa masuk ke sel-sel tubuh tanpa melalui pembuluh-pembuluh kapiler. Dari sel-sel tubuh, hemolimfa akan kembali masuk ke jantung pembuluh. Nah, bagaimana dengan sistem peredaran darah tertutup? Kenapa dinamakan dengan sistem peredaran darah tertutup? Karena darah beredar di dalam pembuluh yang saling berhubungan. Peredaran darah tertutup sederhana, contohnya pada cacing tanah. Sistem peredaran darah
yang kompleks, contohnya pada burung, reptil, amfibi, dan ikan. Nah, untuk mengetahui bagaimana sistem peredaran darah pada cacing tanah, ikan, amfibi, dan reptil, silahkan kalian baca bukunya ya anak soleh soleha, halaman 18 dan 19. Kemudian silahkan jawab pertanyaannya di halaman 20 ya anak soleh soleha. Setelah itu di halaman 22 silahkan kalian kerjakan. Ayo berlatih, beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Misalnya jenis hewannya siput, peredaran darahnya apa, terbuka atau tertutup tunggal atau tertutup ganda. Nah, silahkan kalian cari di referensi lain ketika kalian tidak menemukan jawabannya di buku ya anak soleh soleha. Oke, syukron, cukup pelajaran kita hari ini. Insya Allah besok Bunda akan lanjutkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.